Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah psikoterapi, dan kali ini kita akan membahas tentang tema logoterapi. Saya akan membuat satu video yang nanti menjadi gambaran umum kita tentang apa itu logoterapi. Nah, baik, kita lihat di sini landasan logoterapi. Yang pertama, kebebasan berkehendak, the freedom of will, hasrat untuk hidup bermakna, the will to meaning, merespon dambaan manusia, makna hidup, the meaning of life, hidup yang bermakna, the meaningful life. Nah, ini 5 ini sebagai landasan dari logoterapi. Nah, kita bahas yang pertama, kebebasan berkehendak. Nah, di sini kebebasan berkehendak dalam arti sebenarnya bukan berarti bebas lepas tanpa ada batas. Bahkan penemunya sendiri mengatakan kebebasan ini sifatnya bukan tak terbatas. Karena manusia adalah makhluk serba terbatas, kita tahu ya. Terbatas secara ragawi, kejiwaan, aspek sosial budaya, kerohanian, dan lain-lain. Tetapi di balik keterbatasan tersebut, manusia memiliki kemampuan dan kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya meraih kehidupan yang berkualitas. Sahabat pembelajar, bahwa yang kedua sebagai landasan logoterapi adalah hasrat untuk hidup bermakna, the will to meaning. Nah, artinya di sini bahwa kita tahu sebenarnya hasrat paling mendasar bagi manusia itu sendiri adalah hasrat untuk hidup bermakna. Nah, ini menjadi motivasi setiap manusia menjadi seorang pribadi yang berharga, yang berarti ya, being somebody dengan kegiatan syarat bermakna. Yang selanjutnya adalah merespon dambaan manusia. Bahwa kita tahu kita semua sebagai manusia mempunyai the self-determining being, yakni makhluk yang mampu menentukan kehidupnya menurut apa yang dianggap baik oleh kita. Dan kita tahu di landasan logoterapi yang selanjutnya tentang makna hidup dan hidup yang bermakna. Maka kalau kita berbicara makna hidup dianggap penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi kita seorang manusia. Maka ini layak dijadikan tujuan dalam kehidupan kita sebagai makna hidup. Karena dengan makna hidup akhirnya menimbulkan bahagia, happiness. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat pengertian logoterapi berasal dari logos yang berarti makna atau meaning, dan juga ruhani, spirituality. Jadi logos ini mempunyai arti makna ya. Jadi setiap sesuatu ada meaningnya, ada makna. Nanti kita akan bahas bahwa satu saat kita tahu setiap objek yang kita lihat itu mempunyai meaning. Nah, selanjutnya kita lihat terapi. Terapi itu adalah penyembuhan atau pengobatan. Nah, maka disimpulkan secara umum bahwa corak psikologi yang mengakui adanya dimensi kerohanian pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Ini pengertian logoterapi. Nah, kita lihat sekarang pendiri logoterapi yaitu Viktor Emil Frankl. Nah, dilahirkan 26 Maret 1905 di Wina, Austria. Nah, beliau telah menulis banyak buku ya. Di sini ada 30 buku yang mengenai logoterapi. Dan juga artikel-artikelnya tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional dan telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Dan beliau tutup usia atau meninggal pada usia 92 tahun. Dan kita tahu dari beberapa tulisannya, sebagian besar hidupnya diisi dengan berbagai kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. Luar biasa sekali ya. Nah, teman-teman sekalian, ini logoterapi dalam psikologi. Bagaimana posisi logoterapi di dalam ilmu psikologi? Nah, kita tahu ada 4 mazhab terkenal psikologi. Ada behavior, ada psikoanalisa, ada transpersonal, dan ada humanistik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat 4 mazhab ini semuanya mencoba menemukan hakikat manusia. Nah, jadi mereka berusaha menemukan atau mengemukakan aspek-aspek terpenting dari struktur kepribadian dan perilaku manusia itu sendiri, serta berusaha mendapatkan gambaran manusia secara utuh. Nah, kalau saya lihat dari 4 mazhab ini tentu ada sudut pandang yang berbeda, bahkan persamaan, bahkan kesejalanan, bahkan saling melengkapi, atau bahkan overlap atau saling tumpang tindih. Karena memang ya kita tahu berbagai teori dan aplikasi muncul dari 4 mazhab ini. Contoh kita lihat psikoanalisa nih, menyelami dunia dalam, inner world manusia. Nah, ini kan jarang sekali orang atau peneliti sebelumnya, pakar sebelumnya ini memperhatikan lapisan kejiwaan yang sejauh ini. Nah,
yaitu kita tahu tentang dimensi alam sadar, alam bawah sadar. Maka kita sebut psikoanalisa ini sebagai psikologi dalam atau deep psychology. Yang kedua, psikologi perilaku, kita ingat mereka mengemukakan 4 ranah fungsi kejiwaan. Ada kognisi ya, bagian pemikiran, afeksi, perasaan, konasi, psikologi, emosi ya, aksi dan tindakan. Sementara psikologi humanistik dan personal disebutnya juga head psychology, yaitu psikologi luhur, karena memang seakan-akan dua mazhab ini memandang struktur kejiwaan manusia secara vertikal ke atas. Nah, jadi keempat mazhab ini saling melengkapi dalam menggambarkan keutuhan diri manusia. Maka kalau kita lihat di dalam makna hidup, the meaning of life, sebagai tema sentral dari kajian logoterapi, maka sebenarnya para psikolog menggolongkan logoterapi posisinya itu masuk dalam ranah atau dalam kategori psikologi humanistik. Nah ini jadi kita tahu bahwa nah ini ada nih. Jadi dilihat dari makna hidup, the meaning of life, bahwa sebagai tema sentral kajian logoterapi, maka para psikolog menggolongkannya logoterapi pada psikologi humanistik. Ini jelas ya. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang dimensi spiritual sebagai pemikiran murni daripada Frankl ya. Yang pertama, mengintegrasikan fenomena spiritualitas dalam sistem psikofisik dan kepribadian manusia serta memanfaatkannya dalam metode psikoterapi. Jadi Frankl ini dia menggabungkan unsur spiritualitas karena memang dia kategori dalam humanistik. Dari sisi medis, dimensi spiritual adalah sumber kesehatan. Bahkan dia mengatakan bahwa ketika sehat secara medis, yaitu adalah sumbernya spiritualitas. Sehingga kita tidak salah melihat bahwa para psikiater di masa itu, bahkan masa sekarang juga banyak menggunakan teknik-teknik logoterapi ini. Oke, nah kita lihat aplikasi logoterapi digunakan sebagai aplikasi klinis ya di sini, yaitu yang pertama neurosis somatogonik ya, tentang gangguan-gangguan yang sifatnya perasaan yang berkaitan dengan ragawi. Ada juga neurosis psikogenik, yaitu hambatan-hambatan emosional, dan neurosis nugenik ya, gangguan neurosis yang disebabkan tidak terpenuhnya hasrat manusia untuk hidup bermakna. Dan aplikasi ini juga sebagai metode pengembangan diri, sebagai pengembangan hidup bermakna, dan logoterapi juga ternyata digunakan untuk metode olahraga, artinya motivasi dan kebermaknaan di olahraga. Nah, ini aplikasinya, dan teknik-tekniknya tentu di sini tidak bisa dibahas. Kita mesti bertemu dan teman-teman bisa cari beberapa referensi tentang aplikasi logoterapi. Nah, ini kita berbicara sedikit tentang karakteristik konseling atau terapi teknik logoterapi. Sifatnya di sini jangka pendek ya, short term ya. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, berorientasi makna hidup dan bertindak sebagai partner. Nah, artinya antara terapis dengan klien ini sebagai partner, the participating partner ya. Ini sebagai karakteristik dari konseling atau terapi teknik logoterapi. Nah, teman-teman sekalian, nampaknya kita cukup sekian gambaran umum tentang logoterapi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Anda kita semua sebagai bahan diskusi dan untuk menyelami lebih dalam tentang logoterapi pada referensi, pada buku-buku, pada pakar-pakar yang lain, sehingga kita lengkap. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.